El Salvador selama puluhan tahun berdarah, bukan karena perang antar negara, melainkan karena perang tanpa ampun dari geng-geng jalanan seperti Mara Salvatrucha, MS-13, dan Barrio 18. Ketakutan adalah mata uang yang berlaku, dan hukum rimba adalah satu-satunya konstitusi. Namun, semuanya berubah ketika sebuah mega penjara raksasa didirikan. Bukan sekadar penjara, tapi sebuah simbol, sebuah pernyataan perang total terhadap teror geng. Tempat itu bernama Chekot. Udara di Tecoluca terasa panas dan berat. Di kejauhan, hanya ada siluet bukit dan hamparan tanah kering. Tiba-tiba, suara deru truk militer memecah keheningan. Ratusan, bahkan ribuan, narapidana berdatangan. Mereka semua laki-laki, wajah-wajah kusam dengan tubuh penuh tato, sejarah hidup yang tercetak permanen di kulit mereka. Mereka dibariskan, telanjang dada, hanya mengenakan celana pendek putih, kaos kaki, dan sandal. Pandangan mata mereka kosong, seolah jiwa mereka telah meninggalkan raga. Di sekeliling mereka, tembok beton setinggi belasan meter menjulang, diperkuat oleh kawat berduri dialiri listrik, dan diawasi oleh 19 menara pengawas. Di sini, penjaga bukanlah manusia, melainkan pengawas otomatis, pemindai canggih, dan kamera yang mengintai setiap inci. Pintu baja berat berderak terbuka, mengeluarkan suara memekakan yang seolah menelan semua harapan. Mereka didorong masuk. Di dalam sel berukuran sekitar 7,4 kali 12,3 dengan luas sekitar 91 meter persegi telah menunggu nasib mereka. Penjara ini dirancang untuk menampung hingga 40.000 tahanan, dengan setiap sel menampung sekitar 156 orang saat kapasitas penuh. Bayangkan, 156 orang di ruangan seukuran itu. Ruangan itu dingin, tanpa jendela, tanpa kipas angin, dan hanya memiliki ranjang bertingkat yang terbuat dari pelat logam tipis tanpa kasur. Tak ada kasur, tak ada bantal, hanya logam dingin yang menusuk tulang. Mereka berdiri, sesak, saling menatap dengan pandangan yang dulu penuh permusuhan, kini dipaksa berbagi nasib. Di sudut ada 2 toilet dan 2 bak cuci untuk semua orang. Privasi, kata itu tidak ada di kamus Chekot. Setiap fungsi biologis dilakukan di depan belasan pasang mata. Waktu di Chekot adalah garis lurus yang membosankan dan menyiksa. Tak ada kunjungan keluarga, tak ada program rehabilitasi, tak ada aktivitas di luar sel, kecuali untuk sidang daring di depan hakim. Mereka adalah penghuni abadi, seperti yang pernah dikatakan oleh pemerintah El Salvador, dengan janji mereka tidak akan pernah kembali ke masyarakat. Hari-hari diisi dengan keheningan yang mencekam, hanya diselingi oleh perintah militer yang tajam dan dentingan pintu sel. Mereka dilarang berbicara satu sama lain. Warna pakaian mereka seragam, putih, simbol dari hilangnya identitas mereka sebagai anggota geng. Bahkan, tato yang dulu mereka banggakan kini menjadi cap stigma yang membuat mereka ditahan. Mereka makan, tidur, jika bisa, dan buang air di tempat yang sama dalam kondisi higienitas yang mengerikan. Mata mereka yang dahulu memancarkan kekerasan dan kekuasaan kini hanya menunjukkan kekosongan, seperti robot yang hanya bisa berdiri dan menunggu. Mereka telah kehilangan nama, mereka hanya angka. Di luar tembok Chekot, statistik pembunuhan di El Salvador turun drastis. Bagi banyak warga, Chekot adalah monumen keadilan, harga yang harus dibayar oleh para teroris. Namun, di dalam tembok, Chekot adalah neraka yang kontroversial. Sebuah tempat di mana hak asasi manusia dipertanyakan. Bagi dunia, penjara ini adalah cermin dari perang habis-habisan suatu negara melawan kejahatan terorganisir. Sebuah model yang ekstrim, paling ketat di dunia, di mana satu-satunya tujuan adalah mengunci, mengisolasi, dan mematahkan semangat para gangster selamanya. Chekot bukanlah sekadar penjara. Itu adalah akhir dari sebuah kisah dan awal dari penderitaan yang tak bertepi. Jangan lupa follow Fakta Unik Dunia
untuk kisah nyata paling misterius dari seluruh penjuru bumi.